Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Di semester 2 ini kita akan membahas soal-soal dan sekaligus pembahasannya. Langsung saja kita mulai dari karena kita di kelas 12 dan materinya sudah kita sampaikan semuanya di semester 1 kita sudah selesai, alhamdulillah. Berarti kita di sini adalah mereview atau mengulang materi di kelas 1 maupun kelas 2. Nah, di sini saya pilihkan dulu untuk materi yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama yaitu materi program linear, ini materi kelas 11. Kemudian matriks, kemudian barisan dan deret. Yang keempat adalah materi komposisi fungsi. Langsung kita mulai yaitu di sini adalah materi program linear. Langsung ya kita ambil contoh soalnya, kemudian juga sekaligus pembahasannya. Nah, di sini kita lihat di sini memang soal-soal ini sering keluar di soal-soal ujian gitu ya. Jadi nomor 1 adalah daerah yang diarsir pada grafik merupakan himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan. Nilai maksimum dari 5x plus 4y adalah titik. Nah, di sini memang soal sudah disajikan kayak gini ya, kita soalnya objektif, gambarnya seperti ini, maka kita akan membahas, yaitu, perhatikan gambar yang seperti ini. Kita akan mencari dulu bahwa untuk menentukan nilai maksimum, kita masih ingat di kelas 11 dulu bahwa nilai maksimum itu adalah terletak di penyelesaiannya ini tetapi di titik sudutnya, begitu ya. Nanti bisa maksimum, bisa minimum. Nah, untuk itu kita akan tahu dulu, yaitu karena ini garisnya 2x plus y sama dengan 8, maka ini titik potong sumbu x dan sumbu y-nya kita ambil. Misalkan kalau y-nya 0 gitu ya, berarti x-nya 4. Nah, maka di sini gambarnya akan berubah, di sini angkanya 4 gitu ya. Kemudian kalau x-nya 0 akan kita peroleh y-nya 8, berarti koordinat di sini 8. Demikian juga untuk yang garis satunya ini. Untuk x-nya 0 berarti y-nya ketemunya 4, kemudian kalau y-nya 0 x-nya akan ketemu 6. Oke, gambarnya seperti ini. Sekarang kita akan mencari yaitu koordinat masing-masing di titik sudutnya. Kalau ini jelas 0,0, ini 4,0, ya ini pada titik B ini adalah secara geometri perpotongan antara kedua garis tadi, gitu ya. Maka untuk mendapatkan titik B adalah perpotongan antara garis 2x plus y sama dengan 8 dan 2x plus 3y sama dengan 12. Oke, kita pakai eliminasi ya, masih ingat ya pelajaran di kelas 1 maupun kelas 2. Ini ketemunya untuk y-nya 2 kemudian x-nya 3. Kalau sudah ketemu semua koordinat ini, kemudian untuk mendapatkan nilai optimasi atau nilai optimal itu kita tinggal kita gantikan. Misalnya untuk koordinat titik A-nya itu maksudnya ini adalah 4,0, kemudian titik B-nya tadi 3,2, kemudian titik C-nya adalah 0,4. Nah, fungsi objektifnya ini 5x plus 4y, kita gantikan di sini. Kemudian untuk titik A itu 4,0, artinya x-nya diganti 4, y-nya 0. Dihitung 20. Kemudian pada titik B 3,2, artinya x-nya diganti 3, y-nya diganti 2, sehingga kita proses hasilnya 23. Demikian juga titik C. Nah, dari hasil ini yang paling besar namanya maksimal. Jadi pada soal ini nilai maksimalnya adalah 23 atau jawabannya C. Oke, paham ya? Kita lanjutkan, soal berikutnya adalah nilai maksimum fungsi sasaran Z sama dengan 6x plus 8y dari sistem pertidaksamaan. 4x plus 2y kurang dari 60, kemudian 2x plus 4y kurang dari 48, kemudian ini x lebih besar 0, y lebih besar 0. Nah, ini sering keluar di soal UN maupun soal-soal ujian biasa. Nah, kita lihat di sini penyelesaiannya. Nah, pada soal ini kita gambar dulu ya, kita gambar dulu di sistem koordinat kartesius, yaitu kita akan menggambar 4x plus 2y sama dengan 60. Ya, ini kita buat sama dengan ya. Untuk menggambarnya kita masih ingat ya, kalau kita gambar itu x-nya 0, y-nya ketemunya 30, berarti yang ini 30 ya, koordinat yang ini 30 kan. Nah, kemudian
Kalau Y-nya 0 akan ketemu 15. Nah, akan ketemu kayak gini. Untuk prosesnya ini kita sudah pelajari dulu di kelas 11. Kemudian ini garis yang satunya 2x plus 4y sama dengan 48. Berarti kalau x-nya 0, ini ketemunya ini 12, ketemunya yang di sini. Kalau y-nya 0, ketemunya ini. Nah, garisnya seperti ini, gambarnya seperti ini. Karena tandanya lebih kecil ya, tahu lebih kecil, maka daerahnya yang diarsir adalah seperti ini. Ini adalah daerah penyelesaian. Untuk menentukan seperti pada nomor 1 tadi, kita sudah ada gambarnya. Kita cari koordinatnya, yaitu koordinat titik B dengan mengeliminasikan dua garisnya tadi. Oke, dengan eliminasi ketemu koordinatnya adalah X-nya 12, kemudian Y-nya ketemu 6. Di sini adalah koordinat titik B. Kemudian masing-masing titik sudutnya ini kita tuliskan di sini. Kemudian kita gantikan ke fungsi sasarannya, yaitu Z sama dengan 6X plus 8. Oke, setelah kita hitung ketemunya ini 120, berarti nilai maksimalnya adalah 120. Paham ya? Berikutnya, nah di sini adalah soal cerita ya, jadi soal aplikasi daripada materi program linear itu. Saya bacakan untuk soalnya, yaitu ini juga sering keluar di soal UN dulu ya, atau soal-soal biasa. Seorang pengusaha perumahan memiliki lahan tanah seluas 10.000 meter persegi yang akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Untuk membangun rumah tipe A diperlukan tanah seluas 100 meter persegi dan rumah tipe B seluas 75 meter persegi. Jumlah rumah yang dibangun tidak lebih dari 125 unit. Jika pengusaha tersebut menjual dengan keuntungan rumah tipe A adalah 8 juta dan rumah tipe B adalah 6 juta, serta semua rumah terjual habis, maka keuntungan maksimum yang diperoleh pengusaha tersebut adalah, oke, kita lihat dulu. Nah, soal cerita ini harus kita ubah dulu ke dalam kalimat matematika dalam bentuk pertidaksamaan. Kita bisa menggunakan kayak gini ya, kita buat dalam bentuk matriks namanya. Kemudian ini karena ini ada dua tipe, maka sebagai variabelnya adalah X dan Y adalah rumah tipe A sebagai X, rumah tipe B sebagai Y. Di sini tadi kalimatnya yang penting adalah untuk tipe A, rumah tipe A itu ini ada diperoleh ini 1, kemudian ini rumah tipe A ini 1, ini luasnya adalah 100. Gitu ya. Kemudian ini tipe B-nya, kemudian ini ada tipe B itu luasnya 75. Nah, keuntungan untuk rumah tipe A 8 juta, untuk tipe B ini tadi 6 juta. Kemudian ini ada 125 yang mau direncanakan dibangun. Kemudian ini luas atau luas lahan yang ada, maksudnya itu. Nah, dari sini kita akan membuat pertidaksamaan dulu. Yang pertama yaitu bahwa rumah tipe A itu sebanyak 1 satuan, B juga 1 satuan, diperoleh rumus X plus Y kurang dari 125. Kenapa kita pakai kurang dari ya? Karena memang lahan yang tersedia kan 10.000 ya. Jadi kalau lebih besar kan nanti melebihi ini ya, berarti kan nggak boleh, sehingga kita harus tandanya lebih kecil. Demikian juga untuk lahan, masing-masing lahan untuk tipe A itu membutuhkan 100, kemudian tipe B 75, berarti kita peroleh 100X ditambah 75Y, kemudian tandanya juga lebih kecil karena lahan yang tersedia seperti ini. Kemudian ini untuk fungsi objektifnya, ini tadi fungsi sasaran atau kita peroleh ini adalah sasarannya laba ya, kita dapat labanya ini berarti 8 juta X ditambah 6 juta Y. Maka ini kita bisa untuk jutanya nanti kita bisa biar ringkas, maka kita pakai juta rupiah gitu. Kemudian demikian juga untuk X itu jelas positif, Y-nya juga positif. Dari pertidaksamaan ini seperti tadi pada contoh nomor 1 maupun 2, kita gambar dulu dalam bentuk
gambar kayak gini di bidang kartesius X, Y, sehingga kita gambar. Setelah gambar itu ada seperti tadi ya, karena tanjanya lebih kecil yang diarsir yang sebelah sini, oke ya, maka kita akan mendapatkan koordinat A, B maupun C. Seperti tadi, untuk mendapatkan koordinatnya ini, untuk B itu adalah titik potong kedua garisnya, kita peroleh titik B, yaitu dengan eliminasi X-nya ketemu 25, Y-nya ketemu 100. Oke, setelah semuanya ketemu, kita tinggal untuk optimasinya, untuk nilai maksimalnya titik A, B, C kita masukkan ke fungsi sasaran tadi. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan hasilnya. Oke, berikutnya itu cukup ya. Kita lanjutkan, materi berikutnya adalah matriks. Nah, kita mulai dari soal nomor 1 untuk matriks. Nah, ini diketahui matriks A. Nah, ini matriks A ini berordo 3 kali 3, kemudian matriks B juga 3 kali 3. Sehingga di sini jika A sama dengan B, nah, matriks A ini sama dengan matriks B, hitunglah A tambah B tambah C. Oke ya. Pembahasannya kayak gini, A sama dengan B, ini adalah kesamaan dua matriks, yaitu syaratnya ordonya sama. Oke, ini ordonya sama, dengan ini udah sama. Elemen yang seletak nilainya sama. Jadi yang ada variabelnya 4A sama dengan 12. Nah, berarti A-nya berapa? Oke, 3. Lagi, min 3B ini berarti seletak dengan yang ini. Min 3A. Berarti B sama dengan A, padahal A sudah ketemu 3, berarti B-nya ini 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian ini untuk mendapatkan tadi C-nya. Oke, jadi A plus B plus C ketemunya 7. Paham ya? Berikutnya yaitu diketahui persamaan matriks. Nah, ini ada matriks ordo 2 kali 2 X 4 2Y, kemudian ditambah ini, kemudian kalikan ini. Ini namanya matriks perkalian skalar ya. Nilai X ditambah Y. Kita lihat dulu perkalian 2 dengan matriksnya ini. Artinya setiap elemen kita kalikan dengan angka 2. Oke, kita kalikan masuk sini berarti 2X plus 10, yang ini 6. Ini kita jadikan 4 ya. Ini masing-masing kita kalikan 2. Sehingga ini matriksnya kesamaan dua matriks 3X plus 10 sama dengan 13. Oke, di sini ini pindah ruas jadinya 3 sehingga X-nya sama dengan 1. Demikian juga yang Y itu ada variabel Y ini, kita proses ini sehingga X tambah Y sama dengan 1 min 2 sama dengan 1. Min 1, oke. Berikutnya, nah, matriks E yang berordo 2 kali 2 yang memenuhi persamaan 1, 3, 2, 4X kalikan ini adalah titik. Nah, perhatikan di sini namanya persamaan matriks. Kita akan mencari berapakah X-nya. Nah, kita ingat yaitu tentang inverse. Untuk mendapatkan X, maka kita akan mengalihkan inverse matriksnya ini di sebelah kirinya. Ini kirinya gini ya. Nah, yang sini juga kirinya, sehingga kita peroleh ini A kali A inverse dan hasilnya I, sehingga ini X. Yang di sini kirinya adalah inverse-nya ini. Gitu, kemudian nanti ini kita cari inverse-nya, akan kita dapatkan nanti untuk hasilnya. Oke, berikutnya. Matriks M berordo 2 kali 2 yang memenuhi persamaan, ini adalah matriks, kemudian min M ini adalah matriks. Gitu ya. Penyelesaiannya karena ini M ya. Min M kan bisa pindah ke sini jadi M, kemudian yang ini pindah ke kiri tandanya min. Kemudian ini dikurangi sehingga 3 min 1. Ini sama masing-masing dikurangi sehingga matriks M-nya ketemunya seperti ini. Oke, berikutnya adalah nilai Z yang memenuhi persamaan matriks. Ini matriks ordo 3 kali 3, ini juga 3 kali 3 sama dengan ini. Berarti dari sini kita akan mendapatkan kesamaannya adalah kita ambil yang ini coba. Matriks yang ini X ditambah dengan X plus 2 sama dengan 8. Gitu ya. Jadi di sini X-nya ketemu ini 3. Kemudian untuk yang Y berarti min Y
ditambah 3X sama dengan 4. Oke, persamaan 2 ya, sehingga kita dapatkan Y. Kemudian ada Z-nya, ini adalah Z ditambah Z plus Y sama dengan 3. Diproses ketemunya. Oke, berarti Z-nya adalah min 1. Nah, berikutnya masih matriks juga. Nah, di sini adalah A kuadrat kali B. A kuadrat itu maksudnya A kali A. Berarti pada perkalian matriks baris kali kolom. Ya, kita kalikan. Setelah ketemu ini, kita kalikan dengan B. A kuadrat kali B, berarti ini kita kalikan baris kali kolom. Misalnya yang ini dikalikan 76, ini kali ini 0. Dan seterusnya, sehingga ketemu hasil kalinya seperti ini. Oke, berikutnya adalah barisan dan deret. Nah, perhatikan pada barisan dan deret ini kita ada dua macam, yaitu barisan geometri dan barisan aritmetika. Di sini kita mulai dari barisan aritmetika, ya, ini ada tulisannya aritmetika, berarti kita akan menggunakan rumus tentang barisan maupun deret aritmetika. Saya bacakan soalnya. Diketahui suku ketiga dan suku ke-8 suatu barisan aritmetika berturut-turut adalah 2 dan min 13. Jumlah 20 suku pertama deret tersebut adalah titik-titik. Oke. Dari sini suku ketiga berarti U3 sama dengan 2. Ini kan. Suku ke-8 sama dengan min 13. Oke, dua persamaan ini kita eliminasi, persamaan 1 dan 2. Ketemunya B min 3 hanya 8. Jumlah 20 suku berarti S20 masuk rumus N per 2 kali 2A plus N min 1 kali beda. Oke, hasilnya seperti ini. Berikutnya barisan geometri. Barisan geometri dengan suku kelima adalah sepertiga dan rasionya sepertiga. Maka suku ke-9 adalah sebagai berikut. Kita lihat pembahasannya. Barisan geometri dengan U5 sepertiga, U5 dengan R-nya sepertiga, kita masih ingat U5 adalah AR pangkat 4. U5 kita ganti sepertiga, kemudian ini A, R-nya juga sepertiga. Oke, kita ketemunya ini A sama dengan 27. Kemudian ini U5 sama dengan AR pangkat 4, kita ketemunya ini. Sehingga kita perlu hasil sekian ini. Berikutnya, nah ini soal yang maksudnya soal penalaran ya. Jadi kita biasanya ini soal cerita. Diketahui deret bilangan 10, 11, 12, 3, plus 13, plus sampai 99. Dari deret bilangan itu jumlah bilangan yang habis dibagi 2, tetapi tidak habis dibagi 5. Oke, kita buat dulu. Kita bentuk deretnya dulu. Deretnya adalah bilangan yang habis dibagi 2. Nah, berarti kelipatan 2 ya. Kita mulai dari 10, 12 sampai 98. Berarti ini kita cari N-nya dulu pakai rumus UN sama dengan A plus N min 1 kali beda. Sehingga kita proses ketemunya N-nya 45. Oke. Berikutnya untuk soal aplikasi juga hampir sama seperti tadi. Ini seutas tali dipotong menjadi 8 bagian, panjang masing-masing potongan tersebut mengikuti barisan geometri. Potongan tali paling pendek 4 cm dan paling panjang 512. Panjang tali semula maka kita ambil dulu. Di sini adalah karena banyaknya tadi ada 8 bagian, berarti ini U8. Ini ya AR pangkat 7. Kemudian ini ketemunya R-nya 2. Kemudian ini A-nya 4. Nah, kita masukkan rumusnya. Oke, berikutnya ini sama ya seperti tadi. Oke, materi yang terakhir adalah komposisi fungsi. Kita langsung ke contoh soal. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x plus 3 dan gx sama dengan 3 kali x min 4. Fungsi f min 2gx, maksudnya kayak gitu. Nah, kita cari dulu fx-nya dikurangi 2gx. Fx-nya ini 2x plus 3 dikurangi 2gx. Ya udah, tinggal kita kalikan saja, buka kurungnya ini dikalikan maksudnya ya. Udah ketemunya min 4x plus 27, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Oke, berikutnya
Diketahui fx sama dengan 4x plus 5 dan gx sama dengan 6 min 3x. Hasil dari f bundaran gx. Itu ini adalah notasi komposisi fungsi. F bundaran g artinya f gx. Gx-nya diganti dengan 6 min 3x. Berarti f 6 min 3x. F-nya adalah 4x. Berarti x-nya ini diganti dengan 6 min 3x plus 5. Oke, kita kalikan hasilnya ini, sehingga ini 24 tambah 5 itu 29 min 12x. Oke, hasilnya C. Nah, berikutnya adalah jika f x plus 1 sama dengan x kuadrat plus 2, maka fx-nya, jadi ini fx plus 1, berapa fx? Oke, kita misalkan bahwa x plus 1 itu adalah y, sehingga kita bisa mendapatkan x sama dengan plus 1 pindah ke kiri menjadi min 1. Sehingga ini fy, kemudian ini x plus 1 ini sebagai y, kemudian ini adalah fy ya, berarti ini tinggal diganti dengan x plus 1, sehingga ini diganti x y-nya diganti x min 1, x-nya ini kuadrat plus 2, ini tinggal dikuadratkan, x kuadrat min 2ab plus b kuadrat. Oke, jawabannya adalah A. Nah, berikutnya, jika diketahui fx-nya 2x plus 1 dan f bundaran g-nya adalah 2x kuadrat min 2x plus 7. Nah, ini kebalikannya ya. Kalau kita biasanya mencari komposisinya, ini komposisinya tahu, kemudian fx tahu, kita akan mencari gx-nya. Oke, kita ambil fx-nya adalah 2x plus 1. Ini f bundaran gx, bisa tulis f gx ini. Kemudian ini sudah diketahui seperti ini, kita tinggal 2 kali gx, nah, kemudian kita mendapatkan x-nya pindah ruas jadi per 2. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian nomor 7, nah ini diketahui fungsi gx-nya 2x plus 1 dan f bundaran gx-nya adalah 4x kuadrat min 2. Ini hampir sama yang tadi, ya toh? Hampir sama yang tadi, cuman ini gx-nya sama dengan 2x plus 1. Sehingga 2x ini gx min 1, x-nya gx min 1 per 2. Oke. Kemudian ini fgx. Fgx-nya ini, kemudian gx-nya adalah ini ya, kita 2x plus 1. Kemudian kita dapatkan hasilnya seperti ini. Oke, berikutnya. Nah, jika fx sama dengan 1/x plus 1 dan gx-nya 2 per 3 min x. Nah, ini kita pakai mencari inverse-nya ya. Tapi kita komposisikan dulu. Sehingga di sini kita kerjakan f bundaran gx kita cari dulu ketemunya. Kemudian ini baru kita cari inverse-nya. Sehingga ini kita misalkan y, kemudian ini kita proses ya, kita kalikan sedemikian rupa sehingga x sama dengan. Kalau kita sudah x sama dengan, ini berarti sudah inverse-nya. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian ini, jika fx sama dengan 4x plus 5, gx-nya 6 min 3x, hasil dari f bundaran gx. Daya ini biasa, f gx, gx-nya diganti dengan 6 min 3x, 4x-nya, x-nya diganti sekian. Oke, ketemunya ini sudah ada. Kemudian ini ada lagi untuk fx plus 1 sama dengan x kuadrat plus 2, maka fx-nya berapa? Seperti tadi contoh yang di depan tadi sudah ada, kita tinggal memisalkan. Bersama ya. Nah, saya akhiri sekian untuk soal-soalnya. Untuk soal yang lain kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.